disitulah saya menyelamatkan ibu ini. Ayo kita ke sana, ke seberang. Jadi sudah ke seberang. Disitulah kami begitu pas datang air dup. Disitulah kami di bawah arus sekitar 40 lebih kurang 40 meter. Itu batunya sama kayunya sama lumpurnya itu dibawa kami. Kenapa dia udah merasakan? Karena waktu kejadian itu kayaknya kiamat dunia. Kenapa kayak kiamat? Karena ini suaranya tuh kayak gemuruh. Ini tanah ini goyang dia. Goyang. Pak, ini sekarang kan tinggal di Huntara ini, Pak. Nah, Ya. untuk kegiatan sehari-hari sekarang apa ini, Pak? Untuk kegiatan sehari-hari sementara kami ya melihat orang yang lewat. Kenapa seperti itu? Karena kebun sudah tidak ada lagi. Nggak ada lagi yang bisa kita olah karena batu di situ kan. Kalau boleh tahu di mana kebun Bapak, Pak? Ini di belakang rumah ini semua ini kebun kita ini. Ya, sebelumnya. Ya sebelum terjadinya ya musibah ini kebun kita semua. Dari hasil kebun ini sudah 3 kali saya berangkat umroh. Jadi sekarang terpaksa ya ibadah melihat orang ke sana kemari karena nggak bisa mau diolah. Bersyukur kita kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah, karena digerakkan hatinya ya memberikan rezeki, kadang-kadang berupa beras, minyak makan. Syukur kepada Allah. Allah masih ingatkan kita. Nah, untuk sekarang ini sudah berapa lama tinggal di Huntara ini, Pak? Mulai sebelum kalau kami di tenda 2 bulan. Itu di tenda PNPB ya 2 bulan. Jadi termasuk di bulan puasa pun kami masih di tenda. Jadi 2 hari sebelum hari raya baru siaplah Huntara kami. Maka jalan ke Huntara yang dibuat oleh pemerintah ataupun instansi yang terkait. Nah, waktu kejadian bisa diceritakan, Pak, bagaimana kondisi Bapak dan apa yang dirasakan? Ya, baik. Jadi tanggal 26 itu hari Rabu malam Kamis. Disitulah awal pertama kejadian daripada bencana yang ada di Kalasukigi. Maka jam 9 itu sebenarnya jam 4 itu air sudah ada. Nah, air sudah ada karena hujan yang tidak pernah berhenti. Kalau hujan yang selalu seminggu nggak pernah berhenti. Yang deras-derasnya 3 hari. Nah, 3 hari terus yang 2 harinya itu listrik nggak ada, udah padam. Jadi dari situlah kami kan nggak melihat kondisi daripada air. Makanya habis sholat maghrib, itu udah naik air itu. Sholat maghrib udah naik itu ke badan jalan ini, itu dari alurnya, udah naik ke badan jalan. Malahan habis maghrib sudah beberapa rumah itu yang dibawa Pak Imam, Andi, dan kedi-kedi ini. Ada tempat-tempat orang jualan di sini, itu tiga rumah lah yang dibawa pada masa itu. Jadi kami terus kumpul daripada masyarakat yang di atas ini, yang di bawah belum tahu dia ada kejadian seperti ini. Itu daerah kampung yang di bawah ini, yang di depan saya ini belum tahu orang. Jadi setelah itu makanya habis sholat maghrib kami ya kumpullah di sini berdoa berzikir. Jadi mobil atau sepeda motor sudah ada rumah putih di sebelah saya ini, di sanalah karena kalau menurut perkiraan
belum pernah ada kejadian seperti ini, makanya dipindahlah kemari. Kadang kalau misalnya itu pun sumbat air itu, kami bisa kemari, nggak kemari. Rupa-rupanya pindah kami ke sana, dari situlah datangnya air. Karena di sana sudah tertimbun yang di atas kebun ini, makanya kami kemari. Nggak taunya karena listrik padam. Nah, disitulah saya menyelamatkan ibu ini. Ayo kita ke sana, ke seberang. Jadi sudah ke seberang. Disitulah kami begitu pas datang air dum. Disitulah kami di bawah arus sekitar 40 lebih kurang 40 meter. Itu batunya sama kayunya sama lumpurnya itu dibawa kami. Tapi dengan izin Allah kami masih bisa selamat. Dengan apa itu? Dengan keyakinan kepada Allah, maka ini selamat. Makanya diselamatkan Allah. Itu kita. Itu pada kejadian itu kami dibawanya sekitar 40 lebih kurang. Jadi setelah itu makanya kami mengungsi ke tempatnya Bapak Takwa yang duduk di Dewan atau di DPRK Kabupaten Aceh Tengah. Di situlah Bapak Takwa inilah istilahnya seminggu kami dialah yang memberi kami makan. Jadi udah seminggu karena akses jalan ini tertutup. Itu gimana pun caranya itu Bapak Takwa itu sama kapal dia. Sama kapal sama bot itu ke Takengon itu nyari beras. Kadang dapat 2 sumpit bak kemarin. Sesudah 2 minggu ini posisi beras kan sudah tidak ada. Makanya kami makannya 2 kali sehari. Itu pun ditakar. Karena beras tadi nggak ada. Kalau anak-anak ya 3 kali, itu pun ditakar memang. Biar jangan nangis. Ya udah. Setelah 2 minggu 3 minggu akses jalan baru ada daerah dari Kecamatan Laut Tawar. Nah, itu udah ada jalan. Disitulah baru kami sudah 3 minggu. Situlah baru ada ya saudara kita. Tapi kalau Bapak Bupatinya 2 hari dari kejadian ini tanggal 29 November 28 sudah datang ya Bapak Bupati untuk mengunjungi kami yang ada di Desa Kalasik ini, mengungsi kami di Desa Merodot. Yang untuk basisnya labras itu Pesco. Jadi karena itu kan ini Bapak Reginya kan masih yang lama. Jadi Bapak Regi yang baru ini belum dilantik, makanya dia nggak ada berkuasa kan, nggak ada yang bisa berperan kan. Setelah dia dilantik berpuasa karena sudah sebulan setengah atau 2 bulan lah, 2 bulan, makanya dipindahlah kemari poskonya ke depan rumah saya ini, itulah di sini poskonya, posko 1. Nah itu sebelum puasa. Itulah banyak lah donasi yang menghasilkan beras, kain, ya gula, minyak makan, pokoknya lah sembako lah. Kira-kira cukup nggak bantuan yang selama ini diterima Pak? Kalau kita bilang cukup ya tidak, kan namanya manusia. Tapi kalau orang yang merasa bersyukur itu sangat kami bersyukur betul kami masih bisa istilahnya makan. Alhamdulillah dengan kebesaran Allah kami bisalah makan. Istilahnya kalau masalah beras, minyak makan, gula, alhamdulillah. Indomie, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Nah, setelah 5 bulan ini Pak, kira-kira apa yang berubah Pak dari kehidupan sebelumnya Pak yang paling Bapak ingat? Kalau sudah ya 5 bulan ini nggak terasa kita sudah 5 bulan. Yang sangat prinsipil kali, yang sangat religi itu adalah
apa namanya itu ya. Dari kejadian itu ya banyak sekali ya saudara kita yang trauma. Banyak. Kenapa banyak? Karena kebun. Karena itu jantung jantung daripada perekonomian daripada desa ataupun Kabupaten Aceh Tengah lah. Khususnya umumnya khususnya ya itulah kami ada di sini. Saya dan anak saya ini dan keluarga itu nggak ada kebun lagi. Habis. Jadi bagaimana mau cara nyari duit? Nah, inilah kan belum terpikir. Mungkin ditunjukkan Allah nanti lewat donasi, lewat saudara kita, mungkin yang bergerak hatinya. Dalam ayat katanya ahyil kuwa tahya. Apa itu artinya? Ya hidupkanlah hatiku. Makanya ini yang serambi ini untuk mengapa saya, makanya hidup hatinya. Supaya yang ada di luar melihatlah daripada kondisi kami di sini, perekonomian kami di sini, dan sarana ibadah kami di sini. Karena saya mau buat sarana ibadah di belakang rumah ini, seperti daya. Karena saya bukan karena memang yakin kita Islam itu adalah agama saya yang hak. Yang lain ya itu terserah, karena keyakinan itu kan beda-beda. Yang 4 agama itu adalah semuanya agama Allah. Jangan kita apakah itu keyakinannya. Rencana kami mau membuat daya di belakang ini, tapi ada kayak gini, kayak mana lagi. Jadi untuk pekerjaan sekarang berarti belum ada pekerjaan, Pak? Belum ada apapun. Karena kebun tadi nggak ada, kereta pun 2 sudah nggak ada lagi, mobil pun yang ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau untuk misalnya mencari pekerjaan dah susah. Jadi untuk selama hidup tinggal di Huntara itu penghasilan dari mana, Pak? Apakah masih ada, Pak? Untuk sementara tidak ada. Cuman karena ada donasi kemarin, baik dari Pak Renjinnya, baik dari Bupatinya, dari relawan-relawan itu membagikan beras kepada kami. Makanya beras kami ada. Masih ada barang-barang sebulan lagi masih ada. Nah, kalau sebulan lagi insya Allah masih ada. Kemudian untuk saat ini kesulitan yang dirasakan apa, Pak? Ya, kalau kesulitan yang dirasakan yaitu pertama sekali biar jangan kita tetap tangan di bawah. Ya kan, maunya adalah usaha kami ataupun transportasi kami, ya kan. Nah, kalau nggak pun ya digantikan, yang ada tuh aja dibagusin kan. Nah, diperbaiki ya, biar bisa kami minta apa mau kerjaan kami, yang penting halal gitu. Karena kami orang tua seperti ya umur saya sudah 65 tahun, kalau mau kerja keras sudah nggak mungkin lagi lah. Pasal yang ada ini nikmat. Cuman saya yakin mama ya takilah ya ja'alu maraja warjukum minaisilai bersib mama ya tawakal ala Allah. Jadi kalau kita udah tawakal kepada Allah, pasti Allah akan gantikan dari arah yang manapun rezeki. Termasuk ya dari Serambi. Dan apakah masih takut, Pak, saat ketika hujan turun? Ya, kalau masalah itu sudah jelas pasti kami trauma. Itu juga kalau hujan turun udah deras sekali, itu kami makanya ada ini posko. Jadi rame-rame ke sini kami biar jangan lagi seperti yang kemarin. Kalau gundahnya tetap gundah, takut, udah pasti takut lah. Karena kita apa? Kalau saya ini berpikir ya, saya selaku orang tua yang mengenal tentang agama ini, saya sebenarnya nggak pernah lah takut. Cuma karena istri dan anak, tanggung jawab kita di situ lah kita merasa. Karena istri saya ini kalau nggak bisa lari, nggak bisa jalan pun dah payah dia. Di situ kadang-kadang kita ciutnya. Jadi kalau saya nggak ada mau
Kemarin dalam kejadian itu pun saya berzikir. Nggak ada apa-apa. Sudah orang ini ditariknya saya lah, orang rumah, saya istri dan anak, Pak, ayo kita keluar, ayo kita keluar. Nah, disitulah kadang-kadang kita ibadah, disitulah nggak jadi zikir, berarti kan nggak istiqamah. Setengah-setengah. Nah, kemudian waktu saat ini Pak, Ya, ya. kira-kira untuk anak-anak di rumah apakah masih trauma, apakah ada perasaan yang diceritakan begitu Pak? Ya itu sudah jelas. Kalau trauma sudah jelas. Kenapa dia sudah merasakan? Karena waktu kejadian itu kayaknya kiamat dunia. Kenapa kayak kiamat? Karena ini suaranya tuh kayak gemuruh. Ini tanah ini goyang dia. Goyang. Ya apa kita mungkin ini udah kiamat. Karena belum pernah terjadi. Kalau di daerah lain mungkin ya di situ air, ini kadang-kadang meluap, orang udah siap-siap kan. Ini belum pernah terjadi selama 300 tahun. Nah, belum pernah ada terjadi seperti ini. Kalau ada terjadi seperti ya setahun ataupun ya 30 tahun atau 100 tahun, pasti nggak berani kita bikin rumah di sini. Nggak berani kan. Kemudian untuk tinggal di Huntara ini Pak, apakah ada keluhan Pak selama tinggal? Kalau saya sudah dibangun pun itu rumah ini, yang merasa sangat bersyukur kali kepada Allah pertama, yang keduanya kepada yang membangunnya dan PNBP-nya, terutama yang saya aminkan itulah Pak Ismit. Itu sering itu datang kemari, Pak Erwin, Pak Taufik, sering kali dia berkomunikasi dengan saya. Pak sabar, ya kalau saya sabar. Kayak mana ini? Memang ini digerakkan oleh Allah untuk kita diujinya, kita sabar nggak? Jangan kita meronta. Makanya saya pakanlah kalau Pak Ismit, Pak Irwin, Pak Topik yang ada di PNBP itu sering kemari. Malahan kalau orang ini buka jalan itu saya bikinkan yang airnya, mau minum kopi, mau makan pun sering ini dua hari orang ini karena kita iba. Ngapain jalani? Kita pun diberi orang istilahnya gula ini itu kita bagikan lagi kepada mereka karena dia pun mengerjakan jalan ini bukan main-main. Jadi kita pun harus seperti itu. Orang muslim itu adalah bersaudara. Sakit yang satu ya sakit yang lain. Nah, makanya ini macam ini. Ini macam Johor nanti kami bikin anunya nasinya gitu. Nah, kasihkan. Kemudian untuk saat ini apa harapan Bapak nih ke depan? Ya, Keadaan ya. Kalau harapan saya yang pertama adalah ya Allah, kuatkanlah iman saya dan makin bertambah keimanan saya. Yang kedua, berikanlah jalan kami supaya mendapatkan rezeki daripada Allah. Yang ketiga, sayangilah kami. Nah, termasuk ya seluruh lah yang kena musibah yang di daerah Aceh, umumnya khususnya ya kepada kami yang musibah yang ada di Kalesegi ataupun di Kecamatan Bintang. Semoga yang tiga ini harapan kami ya, pertama iman kami bertambah, yang kedua adalah bagaimana kami supaya dimudahkan Allah rezeki kami, Allahumma yasir wa yang ketiga ya amankanlah jiwa dan raga kami. Yang keempat ya hidupkanlah hati daripada ya jagalah pemimpin-pemimpin kami. Nah, itu semoga sehat, semoga bisa untuk membimbing kami. Termasuk ini yang di Serambi ini, berikan Allah kesehatannya, rezekinya, dilapangkan Allah segala urusannya. Jadi di Huntara ini berapa anggota keluarga yang tinggal Pak? Yang sederetan saya ini 4.
4. Nah, yang di sana bibi, yang ini anak, yang sulung, terus kami, terus ini juga adik. Nah, dia adik ini kena rumahnya 3. Berarti masih satu keluarga ini semua Pak? Iya, keluarga ini. Ini tanah kita semua ini ke sana. Di rumah ini berapa orang tinggal Pak? Bapak? Kami tinggal 3, anak saya yang apa itu bisu dia. Yang tadi yang gadis tadi udah 27 tahun bisu dia. Jadi waktu bencana juga sama Bapak? Iya, sama kami semua. Dia sempat lewat. Karena dia masih kuat lari. Aku nyelamatkan ibu inilah. Karena dia nggak bisa lari, begitu keluar kami dari mobil udah datang pun air kencang. Nggak bisa lagi. Jadi dibawalah, diseret ke sana. Ini berarti sekarang keluarga di sini semua Pak? Maksudnya Iya. satu- Iya. Ini pun udah berapa anaknya? 4 anaknya. Cucu kita ada 4. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.